Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya what's up guys, berjumpa lagi dengan saya Amaskan di acara podcast kami. Oke guys, pada episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kali ini kedatangan Ustadz Fridi. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Oke guys, pada episode kita kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih kegiatan yang kita harus lakukan di bulan suci Ramadan yang harus produktif. Nah, mungkin Ustadz, kita itu harus melakukan kegiatan apa, Tad? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejatinya kalau di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita senantiasa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam aspek taqarrub kepada Allah, karena ini adalah bulan mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang insya Allah yang Allah berikan, yang Allah titipkan satu bulan penuh untuk kita mengerjakan amal ibadah kepada Allah. Terutama adalah kita sebagai seorang muslim, yakni berpuasa. Kemudian di dalamnya itu banyak sekali keberkahannya, terutama adalah dilipat gandakannya pahala, gitu ya, bagi orang yang berpuasa. Oke guys, itulah sekilas ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita tonton intro berikut ini. Baik nih, Tat. Kita ini udah menjalani puasa yang keberapa ya, Tat ya? Ini udah yang ke-12 hari ya. 12 hari ya, luar biasa. Nggak lama lagi nih. Tapi ya bagi yang perantauan pasti udah ngitung-ngitung hari mau mudik. Ini Tat, kita kan sebagai umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa ini harus produktif. Jangan kebanyakan tidurnya, Tat. Jadi kira-kira kegiatan apa yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan ini? Meskipun kegiatan kita tidak seperti hari biasanya yang penuh tenaganya. Ya, baik. Kalau untuk di bulan suci Ramadan ini kan memang kita dibatasi dengan energi ya, energi tenaga kita, kemudian capek dan lain sebagainya. Tetapi kalau di puasa ini juga bisa kita agendakan dalam rutinitas kita yang lebih produktif, pertama supaya bernilai pahala di sisi Allah SWT. Jangan banyak tidurnya kan gitu ya. Kebanyakannya kita ya tidur dari pagi sampai sore kan gitu ya, memang ibadah gitu kan. Tapi kalau ujung nanti tidak menjadi ibadah lagi ya, malah mengurangi pahala puasa kita. Produktivitasnya adalah kita lakukan hal-hal positif, terutama aktivitas tetap kita lakukan seperti biasa ya, baik itu rutinitas seperti biasanya, seperti sedia kala lah, baik kita itu sebagai siswa, mahasiswa ataupun sebagai seorang pekerja, itu kan apapun pekerjaannya. Tetapi kita batasinya dalam artian berpuasa di semua lininya. Semua lini. Ya, baik itu mata, tangan, pendengaran dan sebagainya itu. Ya, kalau aktivitas lain ya bisa kita terus lakukan sebagai rutinitas. Baik nih, Tat. Nah, terkait dengan aktivitas kita sehari-hari, dengan kita beribadah, baik itu melantunkan ayat suci Al-Quran gitu, ada nggak sih yang harus kita yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini? Ya, yang harus kita tingkatkan adalah terutama ibadah kita ya. Ibadah kita harus lebih dikuatkan kembali, terutama itu di ibadah wajib, karena di bulan suci Ramadan ini ibadah sunnah itu pahalanya seperti ibadah wajib ya, baik itu sholat sunnah kan gitu, ataupun sholat lain yang dikatakan kategori sunnah itu pahalanya seperti pahala wajib. Kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran ini bahwa satu huruf itu ya, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan satu huruf, tapi ya semua dihitung per hurufnya. Lebih kurang ada 19 huruf dikalikan berapa ratus kali lipat kan, kira-kira seperti itu yang bisa kita dapatkan. Itu adalah bisa kita targetkan dalam tilawah Al-Quran. Kalau lebih banyaknya adalah untuk bertadarus Al-Quran.
supaya hidup ya, karena kan bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, Mbak. Mbak ini terkait dengan produktif di bulan suci Ramadan. Nah, di kami ini kan ada kegiatan lomba menulis nih, Tat. Nah, dari Ustaz sendiri, kalau nggak salah Ustaz ini sudah sering ya melakoni berbagai penulisan, Tat, ya? Ya, masih belajar juga, akan tetapi ya namanya kita mau belajar kan, segala sesuatu itu memang harus diawali dengan sebuah prosesnya. Kalau untuk di menulis dan sebagainya itu memang disalurkan dalam arti kata itu adalah melalui tulisan ataupun pena kan gitu ya. Tidak bisa disalurkan dengan pikiran saja, hanya bersifat angan-angan dan sebagainya kan gitu. Alhamdulillah awalnya dulu itu memang seperti itu, ada dalam pikiran tapi mau mengungkapkan itu seperti apa tidak tahu, gitu ya. Akhirnya tersalurkan dengan sedikit banyak menulis yang mengikuti alur cerita, baik itu sifatnya cerita pendek dan sebagainya itu ya. Itu semuanya sudah tersalurkan. Alhamdulillah bisa, karena hari ini kita harus lebih banyak itu membaca terlebih dahulu. Membaca. Terus membaca. Kalau orang membaca pasti bisa menulis, gitu ya. Orang menulis itu tidak bisa kalau dia tidak membaca, gitu. Jadi kita harus menguasai banyak kosakata dan sebagainya. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi membaca itu penting juga kan ya? Ya, penting. Karena literasi kita itu harus kita genjotkannya seperti itu gitu. Harus membaca sehari minimal berapa halaman buku gitu ya, berapa lembar buku seperti itu. Kalau bisa baca satu buku bagusnya kan gitu ya, karena produktifnya itu harus membacanya seperti itu ya, sehingga kita banyak mendapatkan kosakata yang bisa kita ini ya. Insya Allah nanti kalau kita membuat suatu tulisan itu bisa disalurkan dalam suatu tulisan kita, suatu karya. Iya. Wah, ini bagus ini pemirsa, apalagi yang peserta yang mengikuti lomba ini kan. Jadi bukan hanya soalan menulis saja, tetapi kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahwasanya kita itu memang pertama modal kita itu membaca ya. Iya. Dan juga ya pasti hobi tak ya. Kalau nggak hobi nanti susah juga. Ya betul. Kalau untuk menuangkan pikiran kita itu ya butuh waktu gitu, butuh waktu, ya. Butuh mood kita juga. Ya kalau tidak mood ya juga tidak bisa seperti itu. Kalau mood itu 1 jam itu bisa, kalau saya sendiri itu bisa menyelesaikan ya satu alur cerita. Kalau cerpen itu bisa 5 lembar diselesaikan dalam durasi 1 jam waktu gitu ya. Tapi mau fokus waktunya. Ya kalau kita tidak mood, tidak fokus, 1 lembarnya nggak dapat gitu. Gitu ya. Nah, itu sesuai dengan ini kondisi waktu yang harus dipersiapkan betul. Baik kan. Apalagi bagi sebagian ini peserta ini kan mahasiswa, jadi sangat penting sekali membaca ini, apalagi bagi mereka yang mengerjakan proposal atau skripsinya mereka kan. Baik ini kan sebelumnya Ustadz ini kan sudah melalui proses dalam penulisan. Nah, mungkin kalau di esai sendiri apa sih yang membedakan dari penulisannya, Kak? Ya, kalau di esai itu dia lebih kepada ini ya, dia itu kan sifatnya karya ilmiah ya. Karya ilmiah. Ya, kita harus lebih banyak mendapatkan referensi, menuliskan referensi yang ada, kemudian disalurkan, kemudian dikembangkan kembali daripada topik ataupun pokok masalah yang ingin kita tulis dalam esai itu sendiri. Karena itu kan nanti runtut ya. Sama halnya kita membuat seperti proposal kan ya, proposal penelitian dan sebagainya kan gitu. Ada realnya kan gitu ya. Ya ada pendapatnya juga, ada banyak macam sih di dalamnya yang bisa menguatkan. Yang terpenting adalah cari referensi yang mengacu kepada tajuk apa yang ingin kita kembangkan dalam satu tema itu sendiri. Karena setahu Aneta pernah buat esai pribadi. Jadi menceritakan kegiatan pribadi kan untuk tugas. Jadi ternyata esai ini ya perlu menggunakan referensi juga tadi. Referensi. Kalau bisa ada kutipan-kutipan dan sebagainya. Nah, itu penting
penting. Kecuali kalau kita kan sering buat cerita pendek ataupun buat artikel kan, Ya, artikel juga masih tetap pakai. masih tetap. Itu kan kalau buat cerita pendek baik itu fiksi atau non fiksi kan bisa kita lihat. Kalau di esai ini kan banyak ini ya, banyak apa namanya itu kriterianya. Banyak sih seperti itu, apa namanya itu syarat-syaratnya kan gitu ya. Persyaratan dalam penulisan. Mungkin ini terakhir ini mungkin ada pesan untuk peserta yang ada di rumah yang sedang mengerjakan esainya, Kak. Ya baik, nah, kepada seluruh peserta ya silakan bersemangat karena untuk menyelesaikannya itu kan masih ada waktu ya. Di saat kita itu ingin membuatnya, yakin dengan tulisan kita, ya insya Allah nanti akan dimudahkan. Karena segala sesuatu itu adalah kita minat terlebih dahulu menulis itu kan gitu ya. Jangan memberatkan menulis, biasanya tuh orang yang berangan-angan itu ya belum tentu bisa menulis. Tapi kalau orang udah bisa menulis, dia bisa berangan-angan kan gitu ya. Sebagainya. Insya Allah nanti dituangkan dalam sebuah tulisannya nanti itu bisa bagus seperti itu. Ya tidak ada yang sulit sih sebetulnya. Yang sulit kan kita sulit untuk mengungkapkan dan menuangkannya dalam suatu karya tulisan. Gitu. Ya itu mungkin perbincangan kita sesingkat ini, tapi ya semoga ini akan bermanfaat ya, karena kita keterbatasan waktu ya, bentar lagi mau memasuki zuhur juga ini. Baik, mungkin dari saya Mas Kan dan Ustadz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.